закрите небо. У Чехії збирають гроші на мобільні зенітні кулемети «Вік». Sebenarnya ini 50-50 ya. Kita tentunya berharap ya hasil optimal dari kedatangan Putin dan Zelensky adalah saya kira Presiden Jokowi akan sangat bisa memimpin. Presidensi G20 menjadi momentum bersejarah bagi Indonesia yang baru akan digelar di tanah air kita ini. Menurut saya kita sudah relatif siap 100%. Presiden Joko Widodo akan menjadi sentral pihak yang memainkan berbagai isu-isu sensitif dalam pertemuan KTT G20 Bali. Berbagai isu panas akan menjadi perbincangan serius dalam konteks pembicaraan bilateral atau multilateral. Hal ini akan menjadi salah satu pusat perbincangan dunia. Dan berikut ini sudut pandang akan mengulasnya secara eksklusif. Di tengah ketegangan Rusia dan Ukraina, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan KTT G20 Bali ini akan menjadi salah satu fokus peran Indonesia dalam upaya perdamaian dunia. Presiden Jokowi disebut akan melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan berbagai negara saat memuncak KTT G20 di Nusa Dua Bali. Banyaknya permintaan pertemuan bilateral dalam puncak KTT G20 disebut menjadi bukti Indonesia memiliki peran strategis dalam percaturan global dan merupakan tempat investasi strategis. Hal itu sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara berkembang pertama yang menjadi tuan rumah G20. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pun menyampaikan akan keuntungan Indonesia dalam pergelaran KTT G20. Pihaknya menyebut bahwa KTT G20 memberikan kontribusi hingga $533 juta atau sekitar 7,5 triliun rupiah terhadap produk domestik bruto Indonesia. Luhut berharap dengan pergelaran KTT G20 ini dapat membangkitkan perekonomian di Bali yang sempat menurun saat pandemi. Penyelenggaraan KTT G20 akan memberikan banyak manfaat bagi Indonesia. Diperkirakan kontribusi G20 mencapai $533 juta atau sekitar 7,5 triliun rupiah terhadap produk domestik bruto Indonesia pada tahun 2022. Sebagian besar akan berputar di Bali. Tak sampai di situ saja, pihaknya mengatakan bahwa Indonesia menjadi incaran banyak negara untuk pertemuan bilateral di KTT G20. Hal ini terbukti dengan banyaknya permintaan bilateral yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Permintaan pertemuan bilateral dengan Jokowi terjadi jelang gelaran puncak KTT G20 Bali pada 15 hingga 16 November mendatang. Luhut mengatakan ajang ini bisa meningkatkan kepercayaan internasional kepada Indonesia. Namun Luhut belum mau memberi detail soal pertemuan yang strategis ini. Ia hanya meminta untuk menunggu 1 hari lagi. Terkait pengamanan, TNI dan Polri terus bekerja sama untuk memantau keamanan KTT G20 Bali. Aspek-aspek pengamanan telah disiapkan dengan lengkap, yaitu Command Center, GPS individu dan kendaraan, perlindungan individu berbasis IT, drone pengintai, anti-drone, dan face recognition. Karena memang ini menjadi salah satu pertaruhan kita, selain KTT G20-nya juga harus berjalan dengan baik, maka pengamanannya juga standarnya harus kita sesuaikan. Yang menarik, agenda kelas dunia tersebut mendapat banyak sorotan dari pakar hingga tokoh penting termasuk media asing. Sejumlah tokoh pun menyoroti perhelatan KTT G20 di Bali yang bisa meningkatkan kepercayaan internasional kepada Indonesia. Ekonom senior Hendry Saparini pun mengatakan, konferensi ini diharapkan membawa angin segar bagi perekonomian global dan ekonomi dalam negeri. Kita momentumnya ini luar biasa. Jadi semua negara pasti akan melirik Indonesia karena pada saat kita presidensi kita naik menjadi 7 besar. Di lain pihak, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berharap terselenggaranya KTT G20 berdampak bagi masuknya investasi asing ke Indonesia. Kinerja investasi sebagai motor penggerak perekonomian diharapkan mampu meningkatkan kontribusinya bagi PDB hingga 3 tahun mendatang. Inilah momentum yang paling tepat untuk kita memainkan peran dalam rangka meyakinkan mereka bahwa Indonesia salah satu negara yang pantas dan layak untuk dijadikan sebagai tempat berinvestasi yang aman bagi keberlangsungan ekonomi yang saling menguntungkan. Gitu. Sementara itu, selain jadi perbincangan para pakar hingga menteri, KTT G20 Bali juga menjadi sorotan tak hanya di Indonesia tapi juga sejumlah negara asing. Respon dari beberapa media asing atas penyelenggaraan KTT G20 juga menarik. Media dari Asia Pasifik maupun negara-negara barat menyoroti kemungkinan Presiden Joko Widodo selaku tuan rumah memfasilitasi pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping.
termasuk juga yang ditunggu-tunggu kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin. Seperti dikutip dari harian South China Morning Post atau SCMP, Jumat 11 November 2022, pemerintah Indonesia saat ini fokus menyiapkan KTT G20 di Bali, sebuah perhelatan internasional bergengsi dan akbar karena melibatkan puluhan pemimpin negara serta ratusan pimpinan korporasi. Indonesia hanya satu-satunya negara anggota G20 dari Asia Tenggara dan menjadi negara pertama di kawasan itu yang memegang presidensi G20. Selama setahun ini, diplomasi pemerintahan Jokowi telah mencuri perhatian dunia dibandingkan anggota G20 lainnya, termasuk mencoba menjembatani dialog perdamaian antara Ukraina dan Rusia. Harian berbasis di Hong Kong juga mengutip pendapat analis, ajang G20 bukan saja menonjolkan Indonesia sebagai tujuan investasi yang atraktif, namun kesuksesan KTT G20 akan menjadi warisan dari Presiden Joko Widodo sebelum menuntaskan 10 tahun kepemimpinannya sampai 2024. Lain lagi editorial dari kantor berita Australia abc.net.au, Kamis 10 November 2022. Media ini memberitakan Presiden Rusia Vladimir Putin absen dari KTT G20 karena tidak ingin berkonfrontasi dengan delegasi AS dan sekutunya terkait perang di Ukraina. Andaikan Presiden Putin jadi hadir di Bali, berarti untuk pertama kali Presiden AS Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersama dalam satu forum sejak invasi Rusia ke Ukraina Februari lalu. Ini menjadi bukti bahwa Indonesia negara yang begitu disegani negara-negara lain. Kesimpulannya, Jokowi akan membawa Indonesia sebagai negara yang aktif, sebagaimana doktrin kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Di tangan Jokowi, Indonesia akan menjadi negara berperan aktif menjaga perdamaian dunia.